Halo semuanya, di video ini Miss Tiffany akan mengajak adik-adik untuk mengerjakan bersama, membahas dan memberitahu kunci jawaban dari buku tes PSP Lab School 2024 SMP untuk teman-teman semua yang sedang kelas 6 SD. Nah, di buku ini akan Miss Tiffany bahas paket 3, kemampuan kuantitatif, halaman 33 sampai 35, nomor 11 sampai 20. Yuk disimak videonya. Nah, sekarang kita akan langsung membahas nomor 11. Bu Ratna membeli beras di pasar setiap 10 hari sekali. Ini kita coba lingkari ya, 10 hari. Lalu membeli gula setiap 3 hari sekali. Dan membeli gas setiap 15 hari sekali. Lalu, jika pada hari Minggu, Bu Ratna membeli ketiga barang tersebut secara bersamaan, maka Ibu akan membeli ketiga barang tersebut secara bersamaan lagi berikutnya pada hari ... Nah, jadi adik-adik kalau misalkan kita membahas tentang bertemu atau secara bersamaan, kita akan menggunakan yang namanya FPB dan KPK. Cuman bedanya kalau FPB itu tentang pembagian. Contoh, ingin membagikan barang atau ingin memasukkan barang ke dalam sekian kantong, itu menggunakan FPB. Tapi kalau tentang bertemu atau tentang bersamaan, maka itu pasti menggunakan KPK. Gitu ya adik-adik ya. Oleh karena itu sekarang kita akan mencari KPK dari 10, 3, dan 15. Di sini ya kita tulis KPK dari 10, 3, dan 15. Di sini Miss Tiffany akan menggunakan cara KPK menggunakan pohon faktor. Karena ada beberapa cara ya untuk mencari KPK itu, kita akan menggunakan pohon faktor kali ini. Nah, sekarang 10 ini pohon faktornya kita buat yaitu 2 kali 5, sehingga faktor prima dari 10 adalah 2 kali 5 ini ya. Lalu untuk 3 itu sudah bilangan prima, sehingga faktor primanya ya 3 itu sendiri. Untuk 15 itu kita akan cari, di sini kita buat pohon faktornya. Ada 3 kali 5, sehingga faktor primanya adalah 3 dan 5 ya, kita tulis. Ini 3 kali 5. Oke, di sini kita akan menentukan KPK-nya. Untuk review kembali, KPK itu adalah pemilihan faktor prima, semuanya dimasukkan. Tapi jika ada faktor prima yang kembar, harus dipilih salah satu dengan pangkat terbesar. Itu ya. Nah, sekarang kita masukkan nih, 2. Kita masukkan 2 kali. Di sini ada 5, kita masukkan 5 kali. Di sini ada 3, kita masukkan 3. Nah, di sini itu kan ada 3 ya adik-adik ya. Tetapi di sini juga sudah ada 3. Maka dari antara 2 ini kita pilih salah satu yang pangkatnya terbesar. Gitu ya. Jadi kalau ada yang kembar gini kita pilih yang pangkatnya terbesar. Nah, kalau dilihat kan mereka sama-sama pangkat 1 nih. Pangkatnya sama-sama 1, tidak ada yang lebih besar. Jadi ya sudah, kita masukkan yang 3 saja, yang pangkat 1 ini. Itu ya. Sama halnya juga dengan yang 5 ini sudah ada yang kembar nih, jadi kita perlu pilih salah satu yang pangkatnya lebih besar. Tapi karena mereka sama-sama cuman pangkat 1 nih, tidak ada pangkatnya ya, pangkat 1 saja, jadi ya sudah kita masukkan yang 5 pangkat 1 ini, gitu ya. Jadi ini sudah selesai, kita cari KPK nya. 2 dikali 5 itu 10, 10 dikali 3 itu 30. Sehingga Ibu Ratna akan membeli ketiga barang tersebut secara bersamaan itu 30 hari kemudian. Oke, jadi sekarang dia membeli secara bersamaan tuh pada hari Minggu dan akan membeli secara bersamaan lagi 30 hari kemudian. Jikalau adik-adik sekarang sedang melihat kalender gitu ya, atau adik-adik boleh nih ambil kalender atau lihat kalender di dinding. Coba adik-adik hitung, 30 hari esok-esoknya setelah hari Minggu, kalau kita urutin ya, Minggu ke Senin, Senin ke Selasa, Selasa ke Rabu, Rabu ke Kamis, Kamis ke Jumat, Jumat ke Sabtu, Sabtu ke Minggu, Minggu ke Senin, kayak gitu kan. Nanti 30 hari itu akan berhenti di hari Selasa.
Kalau misalkan adik-adik mau buktikan, silahkan hitung satu-satu sampai 30 hari setelah hari Minggu. Jawabannya adalah hari Selasa, yaitu 11B. Gini ya adik-adik ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke nomor 12. Seorang pedagang membeli motor seharga 12 juta. Kita tulis dulu harga awalnya 12 juta. Miss Tiffany nggak tulis rupiahnya ya, langsung 12 juta ya. Kemudian nih, ada pembeli yang sangat berminat sehingga berani membeli motor tersebut 15 juta. Jadi kita tulis ya jualnya 15 juta. Nah, di sini adik-adik bisa melihat kalau ini mendapatkan untung ya adik-adik ya. Mendapatkan untung. Untungnya itu berapa keuntungannya? Keuntungannya adalah harga jual dikurangi harga awal atau harga selisih antara jual dan harga awal. Oke, kita kurangi 15 juta dengan 12 juta. Berapakah itu jawabannya? 15 juta dikurangin 12 juta itu hasilnya sama dengan 3 juta ya, betul adik-adik? Nah, untuk mendapatkan persentase keuntungan, ini kan mencari persen nih, persentase keuntungan. Kita bisa dapat dengan harga untungnya, maksudnya adalah labanya atau keuntungannya ini 3 juta diper, bentuk pecahan ya, diper dengan harga awal. Harga awalnya itu 12 juta. Lalu dikali persentase harga awal. Nah, jadi persentase harga awal itu selalu 100% ya adik-adik ya. Sekarang kita akan coret-coret nih nolnya. Yang pasti nol yang atas akan dicoret dengan nol yang bawah gitu ya. Ini kita akan coret nol yang ini, yang atas ini dengan yang bawah ini, atas yang ini dengan bawah ini, atas ini dengan bawah ini, sama terus kayak gini. Nih, nah sekarang sisa 3/12. Di sini kalau adik-adik mau sederhanakan itu bisa. Yang atas disederhanakan dengan 3 bagi 3 menjadi 1. Yang bawah juga disederhanakan dengan 3. 12 dibagi 3 menjadi 4. Sehingga sekarang menjadi 1/4. Dikalikan dengan persentase keuntungan. Dikalikan dengan persentase harga awal yaitu 100%. Gitu. Nah, kita sederhanakan 4 dengan 100-nya ya. Yang pasti kan penyederhanaan selalu yang atas sama yang bawah. Yang bawah disederhanakan dengan 4 menjadi 1, yang atas juga disederhanakan dengan 4 nih, menjadi 25. Sehingga sekarang hanya tersisa 1 kali 25%. Jadi persentase keuntungannya adalah 25%. Miss Tiffany simpulkan ya. Jadi harga awalnya persentasenya adalah 100%. Lalu keuntungannya adalah 25%. Sehingga harga jualnya adalah persentase harga awal yaitu 100 ditambahi untungnya yaitu 25. Sehingga persentase harga jualnya adalah 100 tambah 25 yaitu 125%. Gitu. Itu for your information aja. Karena sekarang pertanyaannya adalah persentase keuntungan, maka jawabannya adalah ini ya, 25%. Oke, sekarang kita akan lanjut ke nomor 13. 3 suku berikutnya dari barisan 25, 27, 30, 34, adalah, nah jadi dari 25 ke 27 itu kan bertambah 2 ya adik-adik ya. Nah dari 27 ke 30 itu juga bertambah 3. Dari 30 ke 34 itu bertambah 4. Sehingga di sini bisa dilihat kalau dia seiring berjalannya langkah ke samping kanan itu dia bertambah banyak gitu ya. Bertambah 2 awalnya, lalu menjadi bertambah 3, langkah berikutnya menjadi bertambah 4, sehingga langkah berikutnya akan menjadi bertambah 5. Jadi dari 34 ini ke langkah berikutnya akan ditambah 5.
yaitu menjadi 39. Dari 39 ke langkah berikutnya juga akan bertambah lagi 6. Sekarang ya, nambah lagi ya 6. Jadi 45. Lalu ke langkah berikutnya akan bertambah lagi, tapi 7 kali ini. Bertambah 7 menjadi 52. Gitu adik-adik. Jadi untuk suku berikutnya, 3 suku berikutnya adalah 39, 45, dan 52, yaitu D. Nih ya, kalau adik-adik boleh capture ini, karena sebentar lagi Miss Tiffany mau hapus, karena itu sedikit menutupi angka yang sebelahnya, tuh ya. Oke, sekarang Miss Tiffany hapus dulu ya. Kita akan lanjut mengerjakan nomor 14. Yang ini mau Miss Tiffany clear juga. Kalau misalkan adik-adik butuh, boleh di capture juga. Tapi kalau perlu, boleh diulang videonya, gitu ya. Oke, sekarang Miss Tiffany hapus dan akan dilanjutkan ke nomor 14. Pada peta panjang jalan Laswi adalah 8 cm. Sedangkan panjang jalan Banjaran adalah 6 cm. Jika skala peta itu 1:300.000. Nah, sekarang kita catat dulu aja yang udah kita ketahui. Nomor 14. Laswi itu 8 cm. Kemudian nih, untuk jalan Banjaran 6 cm. Skala itu 1:300.000, maka selisih, tapi selisihnya bukan cuma selisih dari peta ya, selisih yang sesungguhnya adalah berapa? Nah, oke, berarti ini kita membahas tentang skala, jarak pada peta, jarak sebenarnya. Miss Tiffany akan review sedikit rumusnya ya. Jadi untuk skala itu adalah jarak pada peta per jarak sebenarnya. Nah, ini nih. Atau kalau di dalam segitiga, JP itu ada di atas, skala itu di samping kiri boleh, samping kanan juga boleh. JS itu di sini. Pokoknya JS sama S-nya ada di bawah. Sehingga kalau mencari S, caranya adalah JP per JS gitu ya cara bacanya. Kalau mencari JS, jarak sesungguhnya, jarak sebenarnya, maka JP per skala gitu. Kalau mencari JP, maka skala dikali JS. Kayak gitu ya cara nyarinya ya. Ini dikali ini yang ke samping. Oke, sekarang kita coba cari, ini kan yang ditanya selisihnya. Kita cari dulu saja selisihnya jalan Laswi dengan jalan Banjaran. Selisihnya kalau mencari selisih itu berarti dengan cara dikurangi ya adik-adik ya. Maka selisihnya adalah 8 cm dikurangi 6 cm yaitu 2 cm. Ini masih jarak pada peta. Tuh, ini selisih pada peta 2 cm. Sekarang kita akan mencari selisihnya pada jarak sebenarnya. Nah, di sini kita mencari jarak sebenarnya, berarti kita tutupi jarak sebenarnya nih. Cara mencarinya adalah JP per skala gitu, atau JP dibagi skala gitu ya. Kita tulis JS sama dengan JP dibagi skala. Oke, sekarang kita masukkan dulu. JP-nya adalah 2 cm. Dibagi dengan skala. Skalanya itu 1:300.000. Jadi 1/300.000 gitu ya. Nah, seperti biasa, sekarang kita akan bagi mereka. Kalau pembagian ini ada pecahan, maka simbol bagi ini akan berubah menjadi kali, lalu pecahan ini akan dibalik. Yang atas jadi di bawah, yang bawah jadi di atas. Gitu ya. Jadi 300.000 per 1
waktu dikalikan dengan 2 cm. Oke, yuk sekarang kita hitung. Hasilnya sama dengan 600.000 cm. Lalu ternyata di sini opsi jawabannya minta dalam bentuk jawaban kilometer adik-adik. Kalau dijadiin kilometer, dia naik 5 tangga sehingga dibagi 100.000, sehingga jawabannya sama dengan 600.000 dibagi 100.000 ya, yaitu 6 km. Oke, jadi nomor 14 jawabannya adalah C, 6 km. Oke, sekarang kita lanjut bahas nomor 15. Volume air dalam bak mandi mula-mula 3.600 liter. Setelah dialirkan selama 30 menit, air dalam bak tinggal 1.200 liter. Debit aliran tersebut adalah, sekarang yang kita sedang bahas adalah debit, volume, dan waktu. Yang sedang adik-adik lihat ini yang dicari adalah debitnya ya adik-adik ya. Jadi kita tulis dulu yang sudah diketahui. Volume awal itu adalah 3.600 liter, lalu volume akhir itu 1.200 liter. Dan waktunya itu 30 menit. Oke, untuk mencari debit, kita coba review dulu rumusnya ya. Sama dengan volume per waktu. Atau bisa kita tulis dalam bentuk segitiga yang kayak tadi itu. Volumenya di atas, debitnya di bawah, waktunya di bawah. Jadi kalau mencari debit, tinggal debitnya ditutup. Caranya adalah V per W atau volume dibagi waktu. Kalau mencari waktu, maka tinggal volume dibagi debit atau V per D. Lalu untuk mencari volume, maka tinggal D dikali W atau debit dikali waktu. Itu ya. Oke, karena sekarang kita sedang mencari debit, maka rumusnya V per W ya, atau V dibagi W ya. Volumenya itu yang dianggap adalah volume yang sudah terbuang adik-adik. Jadi untuk mencari volume yang sudah terbuang atau volume yang sudah keluar dari bak mandi itu, kita bisa mencarinya dengan volume awal dikurangi dengan volume yang tersisa di dalam bak atau volume akhir. Di situ Miss Tiffany tulis. Jadi sekarang kita kurangi dulu 3.600 liter sebagai volume awal dikurangi dengan 1.200 liter, yaitu volume yang tersisa. Sehingga volume yang sudah keluar sama dengan 2.400 liter. Jadi volume yang sudah keluar dari bak inilah yang dihitung untuk memperoleh debitnya. Nah, debit sama dengan volumenya kita masukkan 2.400 liter per waktunya 30 menit. 30 menitnya Miss singkat dengan MNT gini ya, MNT. Oke. Nah, sekarang kita sederhanakan saja seperti biasa. Nolnya dicoret dengan 0, lalu 240 dibagi 3. Hasilnya sama dengan 80 liter per menitnya. Jangan lupa ditulis ya. Satuannya dia tuh liter per menit. Seperti yang tadi Miss sudah ajarkan. Gitu ya. Oke, jadi jawaban dari nomor 15 adalah B. Yuk, sekarang kita lanjut ke nomor 16. Tapi karena layar ini sudah penuh, Miss Tiffany mau hapus dulu ya. Kalau adik-adik ada perlu, boleh di-capture dulu atau diulang nonton videonya. Oke, nah sekarang Miss Tiffany sudah hapus dan mau scroll ke bawah. Nomor 16. Sebuah tempat fotokopi mempunyai kertas sebanyak 2 rim 56 lembar. Miss Tiffany tulis total kertas itu 2 rim 56 lembar kertas. Sebagian kertas tersebut digunakan untuk memfotokopi brosur sehingga tersisa. Ini sisanya 331 lembar. Berapa kertas yang sudah digunakan untuk melakukan fotokopi brosurnya itu tadi?
Nah, adik-adik harus pelajari dulu 2 rim itu berapa. Nah, Miss kasih tahu ya, 1 rim itu sama dengan 500 lembar kertas. Sehingga kalau 2 rim berarti apa ini? Tinggal ini kan dikali 2, sehingga ini juga dikali 2. Tuh, jadi berapa kak dia? Jadi 1000 lembar. Lembarnya Miss singkat jadi LBR ya. Nah, karena awalnya adalah 2 rim 50 lembar, sehingga kalau 2 rim itu kan 1000 lembar dan 56 lembar. Itu ya, seperti yang tertulis di atas ini, 56 lembar. Sehingga kalau di total, jumlah kertas awalnya itu adalah 1056 lembar. Itu adik-adik. Oke, nah karena sekarang sisanya 331, jadi kita akan mencari yang dipakai. Kalau misalkan adik-adik bingung, ini Miss Tiffany gambar pakai bar gitu ya. Satu ini isinya penuh nih kertasnya, 1056. Lalu sekarang sisanya cuman segini doang nih. Tuh, cuman segini sisanya, yaitu 331. Yang ini sudah kepakai. Tuh, Miss Tiffany silang yang sudah kepakai. Berapakah dia? Caranya adalah dengan total kertasnya ini dikurangi dengan sisanya untuk mencari ininya, gitu ya, untuk mencari yang sudah dipakai. Oke, yuk sekarang kita kurangi saja 1056 dikurangi 331, hasilnya sama dengan 725. Jadi total kertas yang digunakan untuk memfotokopi brosurnya 725 lembar, yaitu nomor 16, jawabannya adalah B. Oke, sekarang nomor 17, diketahui titik A 4,3, titik B 6,1, titik C 4,-4, dan titik D adalah 2,1, merupakan koordinat titik sudut suatu bangun. Nah, jadi di sini pertanyaannya, apakah bentuk dari bangun datar titik A, B, C, D itu? Oke, karena ini adalah berupa koordinat, jadi Miss Tiffany akan tunjukkan lembar koordinatnya ya. Nah, ini dia tadi keterangan untuk titik A, B, C, D-nya ya. Kita akan buat dulu. A itu adalah 4,3. Nah, jadi yang adik-adik perlu tahu, untuk penempatan penulisan koordinat ini selalu X, Y. Jadi yang di depan itu selalu X dan yang di belakang itu selalu Y. X itu adalah garis yang tidur atau garis horizontal, dan Y itu adalah garis yang berdiri lurus atau garis vertikal. Jadi kalau di sini X-nya adalah 4, berarti Y-nya ini adalah 3. Kita cari X-nya 4, ini X-nya 4 ya. Dan Y-nya adalah 3. Nah, jadi yang ini nih. Untuk X-nya 4, Y-nya 3. Kemudian kita akan lanjutkan dengan titik B, yaitu 6,1. X-nya itu 6 dan Y-nya itu 1. Ini Y-nya 1 ya. Sini dia. Lalu kita lanjutkan dengan C. C-nya itu 4,4. Berarti X-nya 4, tapi untuk Y-nya negatif 4. Tuh, di sini ya. X-nya 4, Y-nya negatif 4. Dan yang terakhir itu untuk titik. Oh ya, ini tadi belum dikasih nama ya. Ini titik A, ini titik B, dan ini titik C. Kemudian untuk yang titik D itu berada di 2,1. X-nya 2, tapi Y-nya 1 di sini dia. Ini D. Nah, sekarang kita tinggal gabungkan saja titik-titik yang sudah kita buat ini. Tuh. Nah, jadi kelihatan jelas ya bentuknya apa nih bangun datarnya. Layang-layang. Kalau begitu jawaban dari nomor 17 adalah D, yaitu layang-layang.
Kita lanjut ke nomor 18. Di sini ada deretan angka lagi, dari 18 ke 20 itu bertambah 2, dari 20 ke 24 itu bertambah 4, dari 24 ke 32 itu bertambah 8, dan dari 32 ke 48 itu bertambah 16. Jadi di sini kalau adik-adik perhatikan, ini semakin langkahnya ke kanan itu akan bertambah dengan dengan bilangan pangkat 2 dari 2. Jadi gini, ini awalnya bertambah 2, yaitu 2 pangkat 1. Tuh ya, 2 pangkat 1. Lalu berikutnya bertambah 4, yaitu bentuk dari 2 pangkat 2. Lalu berikutnya bertambah 8, yaitu bentuk dari 2 pangkat 3. Sekarang lanjut lagi, bertambah 16, yaitu bentuk dari 2 pangkat 4. Sehingga untuk langkah berikutnya akan ditambahin dengan 2 pangkat setelah 2 pangkat 4, yaitu 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 ini sendiri yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali, yaitu 2 pangkat 5 sama dengan 32. Sehingga langkah berikutnya adalah 48 ditambah 2 pangkat 5, yaitu 32. Kita jumlahkan menjadi 80. Sehingga untuk nomor 18 jawabannya adalah A, 80. Kita lanjut untuk nomor 19. Di sini ada deretan angka juga. Kita akan cari number pattern-nya. Tuh ya. Nah, di sini Miss Tiffany sudah nangkep nih. Number pattern-nya sekarang 2 langkah adik-adik. Miss Tiffany ini ya, buat langkah yang atas dulu ya. Dari 6 ke 2 langkah berikutnya itu ke 4. Dari 4 itu 2 langkah berikutnya ke 2. Lalu nanti dari 2 itu 2 langkah berikutnya ke sini nih yang masih dicari nih. Nah, kita perhatikan dari 6 ke 4 itu dikurangi 2. Dari 4 ke 2 itu juga dikurangi 2. Sehingga dari 2 ke titik-titik-titik ini akan dikurangi 2 juga. Sehingga 2 dikurangi 2 adalah 0 atau 0. Lalu kita juga perlu tetap tahu ya, untuk yang ini 3 ini kan masih belum dianggap ya. 3, 1, negatif 1 ini kan masih belum dianggap. Nah, ternyata mereka juga patternnya sama loh. Dari 3 ke 1 ini dikurangi 2. Dari 1 ke negatif 1 ini juga dikurangi 2 gitu. Sehingga kalau mau dilanjutin ke sini juga akan dikurangi 2 lagi. Tapi karena ini nggak ditanya, jadi nggak perlu. Kita langsung saja jawab yang tadi. Nih, 0 ya, 0. Jadi 19 jawabannya D, 0. Oke, yang nomor 19 sudah selesai. Sekarang Miss Tiffany mau hapus dan mau lanjutkan ke halaman berikutnya. Jika adik-adik butuh, boleh di-capture dulu. Oke, setelah Miss hapus ya, kita akan lanjut ke nomor 20. Perhatikan gambar berikut. Gambar yang tepat dari pencerminan di atas adalah, nah, kalau pencerminan itu berarti reflection gitu ya, atau kalau kita bercermin ke kaca tuh, kita bisa bayangin kan, jadi akan berhadap-hadapan. Kalau misalkan adik-adik mau lebih mudah untuk membayangkan, coba adik-adik ambil cermin 1 lembar gitu aja yang kecil, untuk biasanya di dompet gitu ya. Cermin yang kecil itu selembar. Lalu adik-adik tunjuk nih pakai jari. Di situ nanti adik-adik lihat tuh hasil dari cerminannya yang ada di cerminnya adik-adik gitu ya. Di situ dia akan menunjukkan arah yang sama kayak gini. Jadi dia akan mencerminkan seperti ini, jarinya adik-adik seperti ini, arahnya begini. Bukan begini ya adik-adik ya, tapi begini. Sehingga dari gambar nomor 20 ini kita bisa lihat nanti dia akan mencerminkan seperti ini nih. Gitu. Ya, dalam opsi ini kita akan lihat ininya harusnya seperti ini. Ini sudah benar ya. Kalau yang ini kan
salah tuh, karena dia semacam seperti ini gitu ya. Maka ini yang B sudah pasti bukan. Nih, tidak mungkin nih. Nah, yang C juga sudah benar, yang D juga sudah benar. Sekarang kita perlu perhatikan di bentuk yang kayak petir ini ya. Nah, harusnya karena petirnya ke arah sini, maka cerminannya harusnya ke arah sana. Gambar petirnya gini adik-adik. Ya kan? Karena kalau yang satunya gini, maka cerminannya akan begini. Gak mungkin begini gitu kan ya, pasti begini cerminannya. Maka kita bisa lihat yang arahnya seperti ini, yaitu bukan yang ini, bukan juga yang ini, bukan juga yang ini, tetapi yang ini. Sehingga jawabannya adalah D. Oke, tanpa terasa ternyata nomor 11-20 dari PSP Lab School paket 3 halaman 30-33 ini sudah selesai Miss Tiffany bahas. Untuk yang nomor 1-10-nya adik-adik bisa lihat di video yang sebelumnya ya. Nah, untuk yang paket 4 dan paket 5 juga akan Miss Tiffany bahas di video yang berikutnya. So, stay tune dan tetap semangat belajar. Thank you for watching, sudah mau mengerjakan dan membahas bersama Miss Tiffany. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Bye-bye. Thank you for watching. Jika kalian menyukai video ini, tolong dukung kami dengan klik like, share, dan subscribe sekarang. If you like this video, please support us by click like, share, and subscribe now.